Oke Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Anissa. Selamat siang Pak Andi. Oke, jadi hari ini kita mau ngobrol. Oke. Kan observasinya rencananya besok ya Bu ya. Nah buat sekarang itu kita mau ngobrolin apa ya, pra-observasi. Oke. Jadi saya sebetulnya secara pribadi pengen mendukung tuh cara Ibu ngajar kayak gimana gitu, ngebantuin apa yang ngebantuin gitu. Ini di luar obrolan itu ya, Siap. secara pribadi gitu. Boleh. Kira-kira nih kalau dari pembelajaran Ibu pengen saya ngebantuin apa buat observasi besok ini? Eh, Sebenarnya sih bukan bantu, cuma mungkin minta trik bagaimana anak-anak tuh biar nggak takut belajar bahasa Inggris. Biar Biar nggak nggak takut takut aja. belajar bahasa Inggris Kan ya. kayak dari baca mereka bilang takut salah, Mm-mm. nulis takut salah. Jadi mereka tuh kayak insecure gitu. Bisa apa enggak ya belajar bahasa Inggris gitu. Mungkin pengen dibantu nih. Gak usah takut gitu. Bahasa Inggris tuh nggak semenakutkan gitu. Oke. Berarti Ibu udah tahu dong caranya kayak gimana? Kan tadi Ibu bilang nggak semenakutkan itu kan? Berarti udah tahu caranya seperti apa? Ada. Apa? Tahu. Satu. Eh, Gak usah galak. Maksudnya kalaupun misalnya ada yang salah, jadi yang saya lihat kalau misalnya pembelajaran itu, kalau misalnya sekali salah, anak itu salah misalnya dalam pronunciation, terus kita nada menegurnya kayak ih salah bukan itu, nah itu yang lebih bikin mereka insecure, malah bikin nggak suka sama bahasa Inggris. Cuman mungkin karena udah pengalaman kayak gitu, jadi kalau misalnya ada yang salah ataupun misalnya salah mengucapkan atau salah menulis, paling ditegurnya dengan cara yang tidak ekstrim sih ya, ini yang betul gini loh, terus paling ada icebreaker-nya juga, tapi masih menyangkut materi atau tema-tema yang ada pelajaran di bahasa Inggrisnya gitu. Oke, berarti nanti untuk pas observasi saya bantuin. Jadi kita observasinya itu nggak melebar kemana-mana. Kan kalau dari supervisi kan biasanya dari awal dari A sampai Z ya, gitu ininya. Ini saya akan fokus di mengamati dari misalnya kayak tadi kayak semacam cara apa ya, umpan balik misalnya. Berarti tujuan pertama untuk itunya misalnya atau arteri apa strategi pengembangannya apa yang jadi fokusnya di situ aja lah gitu intinya, di kayak tadi umpan balik, refleksi misalnya. Kalau yang lain-lainnya enggak, misalnya Ibu nanti mau pakai sintaks model pembelajaran problem based learning misalnya, saya nggak secara khusus untuk ngelihat Ibu di model pembelajaran itu, tapi fokusnya di yang tadi aja, di umpan balik sama refleksi misalnya. Jadi itu yang diamati, yang buat observasinya. Berarti terus kalau itu kan tadi caranya itu ya, jauh ini kalau nilainya 1 sampai 10 Ibu di mana keberhasilan itunya di antara itunya? Keberhasilan saya mengajar ke murid Iya. 7 atau 8 bisa. 7 atau 8 ya? 8. Oke, 8. Berarti Kenapa? belum nanti ya. Kenapa dibilang 8? Karena dari awal belajar, maksudnya dari pertama awal tahun pembelajaran sampai sekarang, mereka tuh dari yang benar-benar nggak bisa, sekarang tuh udah mulai ada keberanian sedikit-sedikit, berani ngomong bahasa Inggris atau misalnya berani nanya, Bu ini dibacanya apa gitu. Karena dulu sebelumnya mereka bilangnya takut sama gurunya, takut kalau misalnya nanya gimana lagi gitu. Jadi alhamdulillah makanya sekarang nilainya 8 karena udah mulai berhasil. Udah mulai berhasil ya. Siap. Oke, kita lihat nanti di apa di observasinya. Berarti yang apa tujuan pembelajaran kita itu ngobrolin sekarang itu nanti rencananya apa tuh? Yang harus saya amati itu, jadi saya membantu ibunya mengamati refleksi Dan umpan balik. Tapi saya lihat tadi itu ada semacam apa ya, sosial emosional juga, termasuknya ke ya anak-anak bisa seperti itu kan, ya kan? Iya. Jadi di apa dimulainya dengan ya ada itunya, sosial emosional, ya ada pendekatan itunya, social approach. sosial ini yang lagi rame. Oh, siap. Jadi saya tulisnya seperti ini, dicatat ya. Oke. Nah, area pengembangannya ya kayak tadi
Oh ini kebalik nih sih, nanti saya ganti. Harusnya di sini ada pengembangannya di refleksi, umpan balik, sama emosional. Tadi Ibu bilang kalau di yang kedua ini udah ada di angka 8 lah dari 10 ya. Oke, berarti setelah yang Ibu siapkan apa nanti rencananya buat besok? Karena besok tuh kan materinya sebenarnya anak-anak tuh udah disuruh ada beberapa materi. Mungkin nggak akan pakai info segala macam sih, cuma pakai flashcard aja. Oke, plus card ya. Flashcard sama apa lagi ya? Buku paketnya buku yang dari Cintik aja? Iya. Yang dari perpustakaan? Iya. Oke, ada lagi Bu? Kayaknya nggak 8 deh, 7,5 deh kayaknya. 7,5 ya? Setelah dipikir-pikir. Kalau modelnya? Kalau model pembelajaran yang mau dipakai apa rencananya? Model pembelajarannya apa gitu? Belum dipikirin. Masih itu. Tapi jadi kayak materinya itu kan sebenarnya sekarang lagi peralihan nih dari materi yang beres kemarin statement opinion dan human disagreement ke materi yang baru yang tentang public figure. Jadi maksudnya masih kayak belum nyari itu yang pas pakai terus mulainya yang mana sih masih jadi masih marah-marah. Tapi kita lihat besok ya. Boleh. Besok saya akan fokus di sini, berarti refleksi sama umpan balik. Saya kira kalau misalnya masalah mengaitkan materi sebelumnya atau tujuan pembelajaran itu Ibu udah paham betul lah, kan udah lama Ibu di guru. Nah, jadi fokusnya jadi 2 kompetensi ini lah ini fokusnya. Oke Bu, itu mungkin sampai ketemu besok ya Bu ya. Terima kasih, thank you so much Mr. Andi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hadir. Siska. Hadir. Samsia. Siti. Hadir. Syahrani. Tiara. Zahra. Juliani. Ya, berarti hanya tinggal satu orang yang masih di luar ya. Ya. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, coba dicek dulu teman sebangkunya apakah ada yang penuh rapi, apakah ada yang penuh minion, seragam tidak rapi atau ada sampah-sampah, tolong boleh dibuang. Ya. Sudah? Aman? Ya? Ya. Oke, nah kalau sudah seragam sudah rapi, gelas sudah rapi, alhamdulillah ya. Let's start learn, ya. Let's open page 46 on forecast. Ya. Oke, ya. Nah, di halaman 46 atau 47 ya. Ini adalah materi kita yang baru untuk pembelajaran kali ini ya. Jadi materinya tentang love your environment ya. Love your environment. What is the meaning of love? Love. What is the meaning of love? Kayak cinta. Cinta. Love itu cinta. Oke. Your berarti apa? Kamu ya. Kalau environment lingkungan. Oke, jadi apa
kalian memilih mana sih gambar A atau gambar B yang organized dan unorganized ya. Lalu tuliskan dampak apabila sampah tersebut tidak terorganisir. Dikerjakannya in pairs, berarti berpasangan ya. Bahasa, kalau misalnya kalian mau lebih gampang boleh pakai bahasa Indonesia dulu, nanti kalian boleh terjemah ke bahasa Inggris. Biar nggak repot. Kalau jawabannya itu answers only one sentence, ya, jika jawabannya cuma satu kalimat sudah tidak apa-apa. Ya, minimal dijelaskan di sini. Jadi bukan cuma yes or no, tapi dijelaskan secara singkat dan cepat. Ibu pakai bahasa Indonesia dulu boleh, pakai bahasa Inggrisnya nanti boleh. Jadi biar gampang.
Udah ya? Ini kita deskripsikan ini adalah light atau penerang ya. Terus ini kalau house itu selang ya. Nah, jadi kalau bisa kalian ada lihat AC, ada selang yang besar ya, itu namanya hose ya. Kayak selang buat cuci mobil itu namanya water hose ya. Jadi selang ya, jadi bedakan antara hose dan house. Kalau house itu rumah, nah, kalau hose itu selang. Kalau ini tadi apa, Revan? Kalau ini ya, paham ya? Tuh udah berapa vocabulary nih kalian barusan? 12 lumayan ya. Jadi kalau sudah tahu vocabulary 12 vocabulary dalam bahasa Inggris.
Jadi compound words seperti yang tadi contohnya ada light, ada house. Kalau digabung light house jadinya mercusuar. Sama kayak dragon and fly digabung jadi dragonfly artinya jadi ya. Oke. Kalau sudah ya, ibu rasa semua udah tahu ya tadi seperti ibu bilang pengaruh sampah yang terorganisir, sampah yang ya. Nah, oke, coba karena pembelajarannya 15 menit lagi selesai nih. Kalian tadi ibu minta suruh jawab 2 pertanyaan ya? Ya. Coba, ada nggak yang terpenuhi dari 2 jawaban itu? Ada. Yang pertama tadi pertanyaannya apa? Saya harap bisa mengetahui sedikit demi sedikit bahasa Inggris. Saya harap teman kita bisa mengetahui bahasa Inggris sedikit demi sedikit. Coba Priti, kalau misalnya tadi semua pelajaran ada ibu belajar compound words, menggunakan kata. Coba ada yang lupa berarti jawaban dari nomor 1 ini sudah tercapai atau belum? Sudah. Oke, good job. Nah, the answers from number 2. Pertanyaan nomor 2. Seru kalau sudah tahu artinya ya, tapi kalian suka jadi bete, jadi kesel, jadi nggak mood kalau ibu ngejelasin bahasa Inggris nggak tahu artinya ya. Oke, berarti kayaknya kalau misalnya disimpulkan kalian itu niat banget sebagai belajar bahasa Inggris ya, sangat ada keinginan untuk belajar bahasa Inggris lebih banyak lagi, lebih baik lagi, lebih banyak. Tapi kalian tergagal karena insecure-nya tadi ya. Insecure karena nggak tahu artinya, insecure karena nggak tahu misalnya salah pengucapannya. Bu, takut diketawain kalau mau bahasa Inggris ya, biasanya gitu ya. Nah, itu semua yang bikin kalian tidak jadi nggak mood di bahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya mau belajar jangan saling ledek ya, karena intinya itu kalau misalnya diledekin kalau dia salah pasti suka jadi nggak mau ya. Jadi nanti selanjutnya kalau misalnya ada yang pronunciation-nya masih salah atau misalnya bacanya belum ngerti, jangan ragu untuk bertanya misalnya itu bacanya apa sih yang benar ya. Jadi jangan sampai karena problem bahasa Inggris itu menurut kalian merepotkan, jadi kalian nggak niat sama sekali belajar bahasa Inggris ya. Nah, seperti yang tadi ibu jelaskan, jadi kalau misalnya tadi sedikit-sedikit kita selingi dengan ice breaking atau kita selingi dengan pengetahuan-pengetahuan sedikit mulai tadi dragon and fly, artinya apa? Dragonfly, ada yang bilang naga terbang ya. Nah, itu sedikit-sedikit sebenarnya kalian jadi tahu vocabulary atau kosakata bahasa Inggris ya. Tadi yang ada light, ada house, ada jelly, ada fish, ada jellyfish, kalian jadi tahu artinya. Itu berarti kalian itu sudah belajar bahasa Inggris sedikit demi sedikit ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya jangan sampai ada yang lirik lagi ya. Ya, kalau ada yang salah jangan diledekin. Tapi kalau ada yang salah, kalau misalnya kalian tahu jawaban yang benar, boleh tolong ditunjukkan ya. Ada pertanyaan? Tidak? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak untuk penjelasan kita. See you next time. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anissa. Selamat datang Ibu Ya, Ayi. terima kasih Pak Andi. Hari ini kita kan rencananya akan melaksanakan obrolan pasca observasi ya. Jadi
yang kemarin yang terakhir saya melakukan observasi sama Bu Anissa. Sebelum itu kan kita ngobrol dulu tuh, ngobrol apa, banyak hal yang kita obrolin. Nah tapi sebelum ke pembahasan hasil dari observasinya, saya mau nanyain Ibu gimana perasaannya waktu setelah observasi gitu. Setelah observasi. Perasaan setelah observasi yang pasti ada kepuasan tersendiri karena sudah bisa menyampaikan materi yang sesuai ke anak-anak. Oke. Itu perasaannya ya. Kalau misalnya masih ada yang kurang nggak gitu waktu di observasi? Saat observasinya ada sih sebenarnya Pak, mulai dari yang sebelum dibicarakan kan harus ada, maksudnya pembelajarannya harus sesuai ya tahap-tahapnya, mulai dari awal sampai akhir pun sesuai. Mungkin kemarin itu pas observasi ada yang kurangnya, yang diferensiasi ke anak-anaknya agak bukan kurang tapi memang nggak ada. Sama yang sosial emosional agak kurang juga sebenarnya ke anak-anak. Tapi sejauh ini yang saya lihat itu sebetulnya udah atau saya bacain ya. Boleh. Saya bacain hasil observasi di kelas kemarin. Yang pertama kan dari praobservasi itu Ibu kan tujuannya itu pengen apa ya? Saya pengen dilihat, direfleksi, diumpan balik. Nah, tapi pada prosesnya ternyata ada, kalau yang dua itu tuh yang refleksi sama umpan balik itu udah ada semua gitu di ininya. Tapi yang bahkan sosial emosional pun mungkin nanti Ibu bisa lihat lagi videonya, itu ada terselip di situ, meskipun Ibu nggak tahu itu namanya apa gitu mungkin ya. Dan itu saya kira udah cukup bagus gitu. Sama diferensiasi pun ada, sebetulnya ada, cuma nggak tahu aja itu diferensiasi yang bagian mananya gitu. Di detailnya itu kemarin itu 1 jam, sekitar 1 jam, persepsi ada, pemantik, tujuan pembelajaran juga dikemukakan kan, kegiatan inti sama tugas juga. Nah mungkin yang jadi ini tuh ada tugas yang di hari itu kan intinya ya. Terus pertanyaan refleksi pun ada. Nah itu kan udah ada sebetulnya. Sama diskusi berpasangan meskipun tidak berkelompok ya, tapi itu pun berdiferensiasi sebetulnya. Jadi udah ada. Dan saya kira itu udah bagus banget gitu intinya. Dan kita tanpa persiapan kan, itu natural aja waktu itu, dan segitu pun udah bagus saya kira gitu. Ice breakingnya ada gitu, udah lengkap. Pertanyaan reflektif ada, meskipun sisipan sedikit gitu di ini ya. Tapi kira-kira kan waktu pertanyaan pertama, waktu praobservasi, Ibu bilang skalanya dari performa Ibu berapa waktu itu tuh? 7 kalau nggak salah. 7 atau 8 kalau nggak salah. 7 atau 8 ya. 7 atau 8. Kira-kira kalau sekarang berapa Bu? Agak naik lah sedikit. 85 mungkin atau 90 lah, bisa, lumayan. Ya, 85, 90 ya. Harus puas dengan hasil sendiri. 90 lah bisa, atau 85 deh, kalau 90 terlalu bagus. 85 aja. 85 ya, 85. Kan tadi Ibu udah tahu tuh itu 85, berarti untuk melengkapi jadi 100 itu kira-kira rencana Ibu apa nanti buat untuk dikembangkan? Kan tadi seperti yang Pak Andi bilang, sebenarnya yang diferensiasi dan sosial emosional itu ada, cuman mungkin hanya sedikit, mungkin paling biar nilainya 100 sih Ibu ya, kayaknya memang harus diferensiasi, dan yang tahapan sosial emosional itu lebih dikembangkan lagi gitu di kegiatan di kelasnya. Lebih dikembangkan lagi. Dikembangkan lagi itu misalnya stepnya seperti apa Bu misalnya dari kontennya kah kalau diferensiasi atau dari sebenarnya sih prosesnya? lebih ke kontennya ya, betul kontennya ya. Kayak kan yang waktu observasi itu yang diferensiasinya cuma sebenarnya terlihat, cuman cuma sekilas gitu Bu, jadi mungkin kayak lebih kelihatan lagi gitu nanti prosesnya di kelas, kayak misalnya gimana ya, kayak pokoknya lebih kelihatan lagi aja gitu.
itunya pun ya yang belum itu TPEC-nya belum, technological pedagogic content knowledge, itunya yang ada unsur teknologinya yang belum terlihat. Tapi kalau secara diferensiasi, bahkan kemarin itu kan medianya kita cuma menggunakan flashcard ya, yang buat flashcard, ya. itu. Ya, itu juga udah menarik. Ya, mungkin bisa ditambahkan kalau misalnya kita udah tahu kesiapan siswa gitu. Misalnya di bagian kelompok-kelompok yang mana gitu, anak-anak yang udah pronounce-nya bagus atau yang gimana gitu. Itu bisa istilahnya bisa dimaksimalkan lagi gitu untuk mencapai 100. Siap. Jadi terbayang ya Ibu ya? Apa yang harus diperbaikinya sudah tergambar. Biar nilainya 100. Oh ya, tadi saya bilang kan Ibu udah bagus kan, meskipun tanpa rencana, tanpa persiapan gitu. Nah, waktu dengar kata saya bilang Ibu udah bagus, itu gimana pendapat Ibu? Ya bangga lah Pak, bangga ya. Tapi kadang jadi kayak kegiatan sendiri loh Bu. Kayak kadang berpikir kok sebenarnya saya ngajari kurang tuh, tapi menurut orang sebenarnya sudah ada tahapannya sudah bagus dan sudah ada gitu. Jadi alhamdulillah bangga. Nah, itu kan yang bagusnya. Nah, namun ada yang tadi saya bilang ya, ada sebagian beberapa yang itu apa namanya? Yang tadi itu yang perlu ditingkatkan, kayak TPEC-nya gitu yang belum terlihat. Tadi dari diskusi kita yang sudah terbayangkan akan melakukan peningkatan di area itu ya. Berarti ya mungkin kalau diferensiasi bisa konten, bisa medianya kan dikembangkannya. Nah, hasil obrolan kita ini itu akan dicatat ke dalam form supervisi akademik. Tidak keberatan ya, Bia? Siap, enggak. Selanjutnya, ini diminum dulu Ibu. Iya. Jadi aktivitas pengembangannya nanti berencana untuk diferensiasi ya, pengembangan di konten sama mungkin media ya, sama media pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapainya apa kira-kira Bu tujuannya? Lebih ke supaya lebih bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Ya, kayaknya sih lebih ke situ sih Pak. Ukuran keberhasilannya kira-kira? Maksudnya gimana? Ukuran keberhasilannya. Tadi kan ada pengembangannya apa Pak? Diferensiasi ya, TPEC sama. Ketika TPACK ini berhasil untuk dikembangkan, kira-kira ukuran keberhasilan menurut Ibu apa maksudnya? Ya. Oh, sebenarnya mungkin dari materi ya Bu ya. Kayak materinya itu lebih, mungkin materi yang saya sampaikan bisa lebih dikuasai oleh anak-anak, mungkin seperti itu Bu. Dengan bantuan TPACK ya. Berarti pendukungnya itu ya, TPEC gitu ya. Atau Ibu tahu aplikasi-aplikasi apalah gitu bisa digunakan kan? Ada sih sebenarnya, ada. Sebetulnya apalagi kalau untuk pelajaran bahasa Inggris kan banyak ya Bu ya. Multimodal gitu ya. Iya. Kita kan kebetulan yang sekarang itu yang buku kurikulum Merdeka itu udah multimodal, kebanyakan yang emang ya dulu kan genre ya. Ya sama aja sebetulnya multimodal juga. Akhirnya ini akhir dari diskusi kita mungkin Ibu ya. Terima kasih untuk waktunya dan maaf merepotkan. Apa-apa Pak. Ada yang mau disampaikan? Mudah-mudahan jadi CGP saya tundukan. Amin. Depannya lagi sampai 12 tidak ada. Boleh nggak apa-apa. Amin. Kalau gitu kita tutup Ya. diskusinya ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak. Boleh pinjam itunya? Baik, terima kasih Pak Andi dan Ibu Anissa ya. Tadi mengenai coaching paskanya yang saya saksikan ini, terutama ini masuk ke penilaian bagaimana keterampilan CGP Pak Andi ini untuk melaksanakan coaching.
tadi saya ingin memperkuat mungkin ya apa yang saya saksikan, bahwasannya Pak Andi sudah melakukan kemitraan antara coach dan coachnya itu sudah terbangun kemitraan, di mana kemitraan ini dimaksudkan untuk pengembangan untuk membantu mengembangkan kompetensi dari rekan sejawat ini, dan tidak bersifat mencari kesalahan atau kekurangan begitu ya, tetapi bagaimana untuk mengembangkannya. Terus yang berikutnya adalah tadi saya sudah melihat bagaimana Pak Andi menyampaikan hasil observasinya, sehingga membantu coachnya untuk melihat apa saja hal-hal yang belum terakomodir di pembelajaran tersebut. Tadi termasuk TPACK ya, atau TIPEK kalau teknologikal, pedagogikal, content and knowledge. Jadi mungkin nanti tadi seperti yang ingin dikembangkan oleh Ibu itu bagian dari itu yang mungkin belum terlihat juga gitu ya di pembelajaran, dan itu akan menjadi rencana pengembangan Ibu ke depan, serta nanti mungkin perlu juga ada, tadi sudah disampaikan ukuran keberhasilannya apa ketika TPACK itu sudah terakomodir di kelas begitu. Itu sudah sangat luar biasa Pak Andi. Untuk keterampilan coaching Pak Andi mampu menggali apa yang belum atau apa yang sebetulnya diperlukan untuk dikembangkan kompetensi. Jadi nantinya akan membantu terus-menerus untuk senantiasa mengembangkan kompetensi melalui coaching rekan sejawat. Mungkin itu ya untuk keterampilan coaching Pak Andi. Insya Allah nanti terusan ditingkatkan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.